Pengolahan hutan berbasis masyarakat lanjutan 2. Namun tentu saja argumen itu perlu dibuktikan dengan perhitungan ekonomi yang kuat, gambaran sosial budaya yang utuh, dokumentasi yang lengkap, umpamanya promosi sistematis, dan yang paling menjadi keharusan adalah masyarakat di sekitar dan dalam hutan mendapat uang serta legitimasi. Konsep parak yang telah dikembangkan ratusan tahun lamanya oleh masyarakat Kota Melintang merupakan salah satu bantuan nyata dari Community Based Forest Management, suatu pengolahan sumber daya hutan yang mengedepankan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Parak merupakan peristilahan yang telah lama dikenal di Minangkabau. Istilah itu digunakan oleh masyarakat untuk menyebutkan suatu satuan kawasan yang di dalamnya berisikan berbagai jenis tanaman dan vegetasi yang khas. Di daerah Piraman, parak didominasi oleh tanaman karambia atau kelapa. Sementara di daerah lain, parak hanyalah suatu kawasan dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman tahunan seperti pisang atau jahe. Namun di daerah lain ada pula yang diselingi dengan tanaman tua seperti durian, manggis, jengkol, dan sebagainya. Komoditi lainnya di eksistensi parak di Minangkabau merupakan budaya yang telah berurat berakar selama bertahun-tahun lamanya. Pola bertani yang diterapkan oleh orang Minang sejak dulu memang tidak hanya mengandalkan dari satu komoditi saja. Banyak komoditi yang diusahakan sehingga akan minimalkan kerugian jika salah satu komoditi saja. Banyak komoditi yang diusahakan sehingga akan meminimalkan kerugian jika salah satu mengalami gagal panen. Pola mengalami gagal panen, pola bertani seperti itu mengombinasikan antara tanaman muda, tanaman tahunan, dan tanaman tua. Parak Kota Melintang pada dasarnya tidak homogen baik dalam komposisi maupun strukturnya. Perbedaan kombinasi antara tanaman dan antara komponen yang dibudidayakan dengan yang tumbuh sendiri adalah hasil cerita sejarah dan ekonomi. Namun komponen-komponen tadi membentuk kanopi yang lebat dan mirip hutan. Tanaman semusim atau berumur pendek merupakan jenis yang tidak pernah tumbuh dominan dalam parak. Tanaman tasabui adalah komponen sementara yang sewaktu-waktu muncul, dan saat penanaman kembali pohon kayu manis misalnya sudah mengambil kulitnya. Pohon biasanya ditebang dan seringkali tumbuh berdampingan dengan anak pohon kayu manis, kopi atau pala bahasa Minangnya. Tanam seperti cabai, terong, jaguang, kacang-kacangan, mantimun, pisang, pepaya, dan lain sebagainya ditanam di sawah di antara dua masang tanam padi. Tanaman berumbi akar tidak ditanam karena selalu diganggu oleh babi hutan. Jenis tanaman keras hanya mencakup pohon-pohonan yang memerlukan pemeliharaan dan pemanenan secara teratur. Parak biasanya memiliki 6 jenis tanaman berkayu yang umum dibudidayakan, yaitu durian, bayua, surian, kayu manis, palo atau pala bahasa Indonesianya, kopi.
Penutupan tanah padu lereng-lereng secara terus-menerus bermanfaat untuk mempertahankan sistem pertanian secara menyeluruh.